Assalamualaikum Bu Trisna. Waalaikumsalam Pak Iwan. Wah, semangat semangat ini. Kok ceria hari Selalu ini? semangat. Iya, Ya, gimana kabarnya Bu Trisna? ya kalau kabar saya alhamdulillah selalu baik, Pak. Selalu baik Iya, pokoknya. Alhamdulillah Bu dengarnya. Iya, Pak. Iya, gimana kabarnya kan untuk hari ini? Siap? Hari ini agak-agak gimana, Pak? Agak lesu, Pak. Saya, Pak. Hari ini, Oh, Pak. Karena kan hari ini kan tadi kita kan eh, tes pertama ya, Pak ya. iya tes, Untuk iya tes PAS ya, Pak ya. pertama ya betul. Ya, agak-agak galau Pak saya, Pak, jujur Pak. Kok bisa galau Bu? Memangnya ada apa ya? Kalau boleh saya tahu? Kalau galonya saya ini karena saya itu jangan tahu anak saya, anak kelas 9A yang bernama Arya, Pak. Oh iya Bu, tahu Bu. Gimana ya Nah, Bu? itu kan anak itu kan jangan tahu sendiri ya, Pak ya, untuk Arya ya, Pak ya. Saya tuh kadang ya bingung ya, Pak. Anak ini saya biarkan, mau saya eh, istilahnya saya gandeng terus. Ini kok kayaknya ini saya agak keteteran, Pak. Karena bagaimana ya, Pak ya? Saya itu dapat laporan dari banyak guru mapel dari sebelum tes kemarin. Nah, si Arya ini kan sering kalau pelajaran itu eh, khususnya pelajaran guru-guru tertentu nggih, tapi ya lebih dari satu, Pak, banyak, Pak. Itu sering keluar. Izinnya ke kamar mandi, tapi tidak balik lagi. Kemudian kadang juga ditemukan di kantin, kadang juga ditemukan tidur di musola. Nah, kadang juga nggak tahu di kelas mana gitu, Pak. Saya juga bingung, Pak, ini anaknya ini gimana maunya apa ya, Pak ya. Ini kan soalnya kan sudah mau penerimaan rapot semester 1, Pak. Nah, saya tuh takutnya, Pak, ini anak itu nggak dapat nilai dari guru mapel. Nah, kemudian nanti terus rapotnya bagaimana? Kalau nggak dapat nilai kan tidak naik, eh, tidak bisa lulus ya Pak ya Pak. Saya takutnya itu seperti itu. Lah saya mau biarkan. Yang namanya wali kelas kan sudah seperti ibu sendiri ya Pak. Karena anak ini tuh sudah dari kelas 7 itu sama saya Pak. Saya juga Oh, bingung Pak. apakah ada masalah ya Bu mungkin ya? Oh, sehingga dia sampai seperti itu. Enggak Pak, kalau anak ini memang bermasalah Pak di rumahnya. Ya ini anak ini mohon maaf ya Pak sebelumnya ya Pak. Bukannya saya mau memberitahukan aib seseorang, tapi ini kan memang bukan rahasia lagi, tapi sudah umum gitu. Kadang Arya juga ngomong semuanya sama ibu guru yang lain atau bapak-bapak guru yang lain. Hmm. Dia kan anak broken home. Oh Nah, gitu ya Bu. bapak ibunya itu kan cerai, Pak. Sedangkan sekarang itu sudah berumah tangga masing-masing. Mungkin karena kesibukan kerja atau kesibukan dengan keluarganya masing-masing. Jadi anak ini tuh mungkin merasa kurang diperhatikan dan kurang perhatian. Nah, dan larinya mungkin di pergaulan bebasnya. Yang contohnya itu setiap malam dia itu keluar. Mulai dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi, kadang jam 3 atau kadang malah jam 5 baru pulang. Nah, itu paginya dia itu ya berangkat sekolah, Pak. Setahu saya berangkat sekolah. Cuma kalau memang tidak berangkat sekolah itu bapaknya ya izin sama saya. Ya memang ayahnya itu ya ngomong kalau anaknya itu masih tidur atau apa. Nah itu Pak permasalahannya Pak. Mungkin dia itu meluapkannya di situ. Nah, Oh, di malam itu Pak. apakah dari pihak BK maupun dari Bapak Ibu guru yang lain itu kan sudah memberikan masukan ya Bu ya? Apakah dia itu bisa berubah apa enggak ya? Bukannya saya khawatirnya kan ini sudah kelas 9. Apakah solusi yang diberikan pada Arya itu gimana ya Bu supaya biar biar bisa berubah gitu loh. Kalau kemarin dari dulu ya Pak, saya tuh sudah
berbicara sama dia. Sering bahkan setiap hari kalau ada saya lihat anaknya lewat atau manggil saya tuh saya juga ngomong sama dia. Saya tanya-tanya, Mas kamu tuh maunya apa? Contoh seperti itu. Kamu pengennya apa? Apa kamu tuh nggak eman sama uangnya orang tuamu yang buat bayar sekolah atau apa? Ya gitu Pak. Yang namanya si Arya itu kan memang anaknya diam Pak. Ya kadang ya bercerita sama saya, kadang ya mungkin kalau moodnya sedang bagus cerita, mungkin kalau kadang moodnya sedang jelek ya diam saja. Ya itu si Arya Pak, ya dia ngomong memang permasalahan di keluarganya seperti itu. Nah kalau saya memang simpulkan ya dia memang ini mencari perhatian lewat pergaulan-pergaulan seperti itu di luar lingkungan yang salah itu. Nah gini Pak, kalau menurut saya itu dia memang sudah malas sekolah. Cuma kan orang tuanya kan saya itu pernah telepon orang tuanya Pak, pernah tanya kenapa ini Mas Ari seperti ini. Lah bapaknya itu bilang bapaknya sudah pasrah sama saya, sudah monggo Bu kalau mau keluar sialnya ya enggak apa-apa, kalau tidak ya monggo jenengan diurusi. Lah saya juga bingung ya Pak sebagai sebagai guru, kalau saya mau tak lepas kan gimana ya perasaannya ya, saya sudah seperti ibunya sendiri lah. Saya sudah pernah mencoba, saya memang sudah ngomong BK, memang cuma cuma baru sebatas ngomong saja Pak. Karena menurut saya si Arya ini kalau dulu saya berpikir Arya ini bisa saya atasi sendiri, tapi lama kelamaan saya menyerah, gitu. Karena kan seperti ini hasilnya. Iya, Terus Bu. saya sudah mencoba menghubungi orang tuanya, namun kalau orang tuanya saya panggil ke sekolahan biar kita enak ngomongnya, kan karena memang anak ini kan permasalahannya sudah untuk kategori anak sudah besar ya Pak ya. Iya, besar, Bu. Karena dengan berhubungan dengan orang tuanya, akhirnya sudah saya telepon, saya suruh ke sekolahan. Itu memang nggak bisa Pak karena urusan pekerjaan. Nah, sedangkan kalau si anak ini kan serumah sama ayahnya. Kalau ibunya saya telepon itu kadang saya WA tidak dibales, saya telepon juga gak diangkat ya. Kadang tak pernah saya diangkat itu, tapi bilangnya sama bapaknya saja Bu. Ya sudah saya sama bapaknya. Nah, ini saya ajak orang tua ayahnya ini saya telepon, bapaknya saya telepon, saya suruh ke sekolahan biar kita itu ngomongnya enak. Ada BK, ada orang tua, ada si Arya juga, ada saya sebagai wali kelasnya. Namun ya memang tadi permasalahannya itu orang tuanya itu bekerja dan pekerjaannya itu kadang malam, kadang sore, kadang siang, kadang-kadang pagi. Nah, jadi memang orang tuanya sendiri tuh ayahnya sendiri itu, bapaknya sendiri itu tadi sudah bilang kalau memang tidak bisa mengontrol Arya yang sering keluar malam dan kepergaulan bebas. Ya, ya pengennya saya ya ketemu. Nah, nggak seperti itu pengen saya. Pokoknya saya itu ya target saya memang saya harus bisa menyelesaikan permasalahan Arya ini, Pak. Tapi ya gimana Oh, lagi ya? apakah dari Bapak Kepala Sekolah sudah tahu apa belum, Bu, ya, Bu, ya, dengan Oh, masalah Mas nggih. Arya ini? Kalau dari Bapak Kepala Sekolah, Pak, saya memang dari kemarin belum bilang ya, Pak ya. Karena ini kan masalahnya kan masalah kalau bisa diatasi wali kelas sama BK, menurut saya kok diatasi BK sama wali kelas saja. Kalau memang sudah menjurus tidak bisa, nah baru kepala sekolah. Tapi toh kenyataannya ini kalau saya lihat tidak bisa, Pak. Nah, ini Oh, rencana saya, nggih, karena saya sudah laporan BK. Rencana saya ya saya ingin melapor ke kepala sekolah tentang si Arya ini. Saya ingin tanya sama kepala sekolah bagaimana solusinya. Nah, itu. Kemudian saya juga agak sedikit memaksa ke orang tuanya Arya. Kalau memang beliau tidak bisa datang ke sekolahan, saya yang datang ke rumahnya beserta oh. nanti guru BK-nya, Pak. Nggih, Apa Pak, begitu. kemarin pada saat pemanggilan orang tuanya, apakah orang tuanya datang ya, Bu? Apa enggak, Bu, ya? Tidak bisa datang, Pak, karena memang pekerjaannya itu gimana ya, Pak, ya, kadang sip-sipan gitu malam, sore gitu, Pak, Ya mungkin karena atau kan pagi. di rumah dia tidak perhatikan, mungkin dia sehingga mempunyai permasalahan-permasalahan karena pergaulan di luar sekolah itu kan terlalu riskan, Bu, kalau seumur-umur dia. Karena kan Iya, ya. untuk apa namanya penenangan atau penanganan
seperti Mas Arya itu biasanya kalau dia memang dari keluarga broken home ya sedikit banyak memang butuh perhatian itu Bu ya, karena memang Iya, dia Pak. ingin melampiaskan apa yang dia rasakan sehingga dia tidak bisa terkontrol. Ya paling tidak kita sudah melakukan pemanggilan kepada orang tua. Ya kalau memang orang tua tidak datang ya seperti usul Bu Trisna tadi, ya Bu BK sama Bu Trisna bisa ke rumah untuk bisa memberikan masukan kepada orang tua. Lah dari Mas Arya sendiri apakah bisa berubah apa enggak Bu ya dari apa yang sudah Bu Trisna tadi sudah sampaikan? Ya kalau Mas Arya sendiri tuh, Arya sendiri tuh memang satu orangnya pendiam, Pak. Dia itu mau berbicara dengan seseorang yang sudah dia anggap nyaman bagi dirinya. Yang kedua itu ya dia seperti itu, Pak. Eh, istilahnya itu dipegang itu sulit, Pak. Ya, dipegang itu sulit, Pak. Kalau ketemu Arya itu ya memang dia kadang kalau dipanggil itu mungkin kalau guru lain yang manggil dia lari. Ya, kalau mungkin dia sudah merasa tidak nyaman itu dia lari lah itu. Nah, kalau kita sudah contohnya seperti saya ngomong sama Arya ya, sudah dia jawab, tapi kita menggalinya itu harus pintar-pintar, Pak. Salah sedikit saja kita ngomong yang menyakiti hatinya, wah dia itu langsung ini Pak, langsung gimana ya, langsung istilahnya langsung berontak gitu. Hmm. Berontak itulah. Jadi kita nanti menggalinya itu sulit kembali. Ya, paling tidak untuk Mas Arya sendiri eh, dari Bu Trisna kan sudah memberikan masukan dan dari BK juga memberi masukan. Terus untuk apa namanya ya eh, tindak lanjutnya itu gimana Bu ya? Biar dia bisa berubah maupun bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Ya tadi ya Pak, seperti yang saya bicarakan tadi. Pertama memang ini menggali anaknya dulu. Kita dekati anaknya dulu, Pak. Ya, memang kalau kemarin tuh saya memang sudah dekat sama dia. Nah, tadi sudah seperti yang saya bilang, sekali kita membuat dia sakit hati, dia akan berontak dan istilahnya tidak percaya sama kita lagi. Nah, itu kita yang pertama itu memang harus mendekati dia. Nah, untuk rencananya saya itu yang pertama itu mendekati dia lagi. Yang kedua itu ya tadi komunikasi dengan BK lebih banyak lagi, menyusun strategi supaya bisa ketemu dengan orang tuanya, salah satu mungkin kalau nggak ayahnya ya ibunya, ya memang harus ke rumahnya karena memang beliau itu tidak bisa datang ke sekolahan. Nah, namun kalau masih memang tidak bisa kembali, saya langsung ke minta solusinya ke Bapak Kepala Sekolah. Karena kan memang yang bertanggung jawab paling utama kan memang Bapak Kepala Sekolah dan yang akan memberikan keputusan yang tepat, Pak. Dan Iya. begitu, Pak. Oh iya Bu, bagus sekali Bu ini. Gimana Bu perasaan Ibu sudah bercerita sama saya dengan adanya masukan yang saya berikan tadi? Gimana ini? Ya, alhamdulillah Pak, setelah saya itu bercerita, saya sudah lega hati saya, Pak. Memang yang namanya orang bercerita itu memang harus nyaman, Pak. Saya itu yang sudah bercerita sama guru-guru yang lain, sudah Pak. Cuma kan memang baru sekilas-sekilas. Tapi Iya, kok tadi ketemu dengan Pak Iwan, kita kan biasa biasa bersua ya Pak ya, iya, biasa bercanda. Nah, iya, saya mengutarakan sama Pak Iwan ini kok saya sudah pertama menemukan solusinya ya karena kita kan tadi sharing ya Pak iya. Iwan Kita sharing juga. Pak Iwan memberikan solusi-solusi, saya juga mencari solusi, jadi kita sharing, saya juga dapat simpulkan saya sudah mengambil keputusan apa yang akan saya lakukan. Nah, itu Pak. Iya. Ngomong-ngomong, mohon maaf ya Bu, ini saya juga masih ada jam mengajar. Masih Nggih. ya saya karena Bu Trisna sudah lega, saya juga alhamdulillah dari perasaan saya juga ikut lega Bu dengan Bu Trisna cerita sama saya, sharing sama saya sehingga eh,
masukan ini bisa kita kita pelajari bersama, kita buat masukan bersama dan pengalamannya juga. Ya dari saya sekian Bu ya. Mohon maaf ya Bu. Ya. Oh, nggih Pak, malah saya yang merepotkan Pak Iwan, malah saya itu mengganggu waktunya Pak Iwan. Mohon maaf kalau saya itu berbicara, apalagi curhat ya Pak. Itu memang tidak kenal waktu Pak, sampai tidak mengenal kondisi. Nggih. Mohon maaf nggih Iya, Pak nggak nggih. apa-apa Bu. Ya, Nggih, terima kasih Pak atas waktunya dan yang pengarahan yang diberikan Pak Iwan tadi sudah membuat saya lega, hati saya lega. Saya terima kasih sekali dan mohon maaf ya Pak ya, tadi sudah mengganggu nggih. sama-sama Nggih, Bu. Pak. Nggih, Ye, assalamualaikum sama-sama. Pak. Waalaikumsalam.